minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya, karena masih suasana Lebaran. Eh, Setelah libur 2 minggu, maka pada hari ini kita mulai kembali perkuliahan terkait dengan teori-teori sosial. Kalau sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan teori-teori sosial, aliran fungsionalisme, dan aliran konflik, maka pada sore hari ini saya ingin menyampaikan atau mengajak saudara untuk mendiskusikan terkait dengan teori strukturasi ya, yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Teori strukturasi ini teori yang relatif baru sebenarnya ya. Teori yang baru dibangun oleh Anthony Giddens pada tahun 80-an ya. Pada tahun 80-an ketika saya kuliah di Prodi Sosiologi Universitas Erlangga S1 itu, saya belum eh, saya belum mendapatkan dari dosen saya dari perkuliahan teori sosiologi klasik, teori sosiologi modern terkait dengan teorinya Giddens. Saya baru menerima pengetahuan tentang teori strukturasi Giddens itu setelah saya kuliah di S2 di Erlangga juga, yang menyampaikan waktu itu Profesor Ramlan Surbakti ya. Tetapi waktu itu saya tidak masuk ya. Jadi pas Prof. Ramlan membahas teori ini, saya tidak masuk. Jadi saya tidak tahu apa itu teori strukturasi gitu ya. Tapi justru itulah yang membuat saya penasaran ya dengan teori ini gitu ya. Akhirnya saya membaca buku sendiri gitu ya. Membaca buku sendiri terkait dengan teori strukturasinya Giddens. Jadi saya otodidak untuk mempelajari teori ini. Eh, Tentu sebagian sudah mengenal atau sudah pernah mendengarkan tokoh ini, Anthony Giddens. Ya. Anthony Giddens itu lahir di London, Inggris 1938. 1938 itu tentu awal abad ke-20 ya. Kemudian pendidikan diperoleh dari Universitas Hull, London School of Economics, Universitas Cambridge. Karir akademiknya yaitu menjadi profesor di Universitas Cambridge, menjadi direktur London School of Economics sampai tahun 2003. Kemudian pernah menjadi penasihat Perdana Menteri Tony Blair ya, terutama terkait dengan kebijakan sosial gitu ya. Eh, Kontribusinya dalam kasanah sosiologi tentu yang pertama, Anthony Giddens itu orang yang pertama kali menghasilkan atau melahirkan teori strukturasi. Ya. Apa itu teori strukturasi? Nanti kita bahas lebih dalam gitu ya. Tetapi intinya sebenarnya adalah menjelaskan hubungan antara agen ya. Giddens tidak menyebut individu tetapi menyebut sebagai agen. Agen itu adalah individu yang melakukan tindakan gitu ya.
Jadi bukan individu yang pasif, bukan individu yang dungu, yang bodoh, yang selalu tertundukkan oleh struktur, ya bukan itu. Tetapi dia menyebutnya agen, ya, dan struktur sosial. Struktur sosial juga bukan seperti yang digambarkan oleh Emil Durkheim, yang sifatnya statis, ya, yang sifatnya berada di luar individu manusia, tetapi bagaimana nanti Anthony Giddens itu menggambarkan struktur sosial itu sebagai kalau Durkheim struktur sosial ada di luar individu manusia, tetapi Anthony Giddens mengatakan struktur sosial itu ada di dalam diri individu manusia berupa skemata, ya, bentuknya skemata. Struktur dan agen itu bersifat dinamis dan saling mempengaruhi, gitu ya. Kemudian kontribusinya yang kedua yaitu terkait dengan modernitas dan globalisasi. Jadi bagaimana konsep refleksivitas dalam masyarakat modern, bagaimana Anthony Giddens menggambarkan masyarakat modern itu, dan juga pengaruh globalisasi terhadap identitas dan institusi sosial. Jadi bagaimana Anthony Giddens itu menggambarkan globalisasi itu. Globalisasi itu dijelaskan oleh Anthony Giddens itu tercerabutnya waktu dari ruang. Oleh karena itu, sebagai gambaran misalnya, Anda semua sekarang ini berada di tempatnya masing-masing, apakah di rumah, apakah di kantor, ya, seperti Pak Wildan itu pasti ada di kantor, ya. Yang lain mungkin juga masih ada di rumah, yang lain juga ada di tempat kerja, yang lain mungkin bisa di mana, di kafe, ya. Ada yang di Ponorogo, ada yang di Surabaya, ada yang di Malang, ada yang di Jakarta, ya, ada yang di Medan misalnya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pada detik ini, ya, pada detik ini kita ini seolah-olah face to face, ya. Kita ini seolah-olah face to face, ya. Pak Wildan bisa berhadapan-hadapan dengan saya sekarang. Yang di Jakarta juga bisa berhadapan-hadapan face to face seperti ini. Pada saat yang bersamaan tidak ada perbedaan waktu antara di Surabaya, Malang, Ponorogo, Jakarta, Medan, nggak ada perbedaan waktu. Seolah-olah kita berada di satu tempat pada saat yang bersamaan, tetapi sebenarnya sesungguhnya sejatinya kita ini dibatasi oleh atau kita ini ada jarak, ya, antara antara kita, ya, antara satu dengan yang lain, gitu. Itu yang oleh Anthony Giddens digambarkan sebagai globalisasi, tercerabutnya waktu dari ruang. Peristiwa-peristiwa yang misalnya kemarin kesebelasan nasional kita U17 bertanding di Arab Saudi menghadapi Korea Utara pada jam yang sama, pada detik yang sama, kita bisa menyaksikan melalui layar televisi, dan itu sama dengan yang menyaksikan langsung di sana. Walaupun kita ada di Surabaya, ada di Ponorogo, ada di Jakarta, melalui layar televisi, maka kita bisa menyaksikan peristiwa yang terjadi di Arab Saudi itu, yang ditandai dengan Indonesia U17 kalah telak, ya, dari Korea Utara, ya, 6-0. Nah, jadi ini bukan skor yang biasa saja, tapi skor yang luar biasa. 6-0, mantap tadi, ya. Jadi kalahnya mantap, Korea Utara menangnya juga mantap, gitu ya, 6-0, ya, meyakinkan. Jadi nggak perlu diragukan kalau Indonesia itu kalah telak, gitu ya. Tapi kalau masih 1-0, masih 2-1 itu mungkin kita bisa mengatakan Indonesia kurang beruntung, ya. Tapi kalau 0-6 itu ya memang betul-betul tidak beruntung, gitu ya. Artinya tidak seimbang lah pertarungan, atau tidak seimbang, tidak ada perlawanan, ya.
Tapi tidak apa-apa, targetnya sudah tercapai kan masuk ke Piala Dunia gitu. Ya nanti harapannya akan menaturalisasi 15 atau 16 pemain keturunan Indonesia gitu ya. Biar kuat gitu ya, kayak kayak tim seniornya gitu ya. Kemudian yang ketiga, kontribusinya adalah the third way ya. The third way. The third way itu adalah upaya dari Anthony Giddens untuk mencari jalan tengah. Hmm, mencari jalan tengah. Ada jalan ketiga. Jalan ketiga itu merupakan jalan tengah di antara kebuntuan dari dua kutub ya, dari dua kutub. Model kebijakan sosial yang menggabungkan kapitalisme dan kesejahteraan sosial ya. Antara kutub kapitalisme dan kutub sosialisme. Itu mengalami jalan buntu, kemudian Anthony Giddens menawarkan jalan ketiga. Digunakan dalam reformasi kebijakan sosial di Inggris. Jadi Inggris menerapkan negara kesejahteraan ya. Negara kesejahteraan yang itu banyak disumbangkan Anthony Giddens banyak menyumbangkan pemikiran-pemikirannya berdasarkan teorinya the third way itu ya. Ini tiga kontribusi penting dan bukunya Anthony Giddens sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Teori strukturasi itu dituangkan dalam buku The Constitution of Society, Constitution of Society. Terus buku The Third Way ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi silakan dibaca bila tertarik dengan teori strukturasi. Kalau saya tertarik ya. Bahkan disertasi saya tentang kemiskinan masyarakat desa itu saya bingkai dengan perspektif. Jadi judul disertasi saya itu adalah strukturasi kemiskinan. Nah, ini belum ada yang meneliti tentang itu ya. Saya orang pertama yang meneliti tentang strukturasi kemiskinan gitu. Jadi judul disertasi saya itu seperti itu. Ini saya balas dendam ya, saya balas dendam kenapa pada saat Pak Ramlan Surbakti menerangkan, menjelaskan teori strukturasi itu kok saya tidak masuk waktu itu ya. Terus kemudian saya balas dendam, saya belajar sendiri, bahkan kemudian disertasi saya itu juga saya beri judul strukturasi kemiskinan. Jadi ya saya orang yang pertama, promotor dan co-promotor saya juga tidak paham tentang teori strukturasi ya saya diuntungkan, jadi mulus-mulus saja gitu ya. Termasuk pengujinya juga nggak paham tentang teori strukturasi gitu ya. Nah saya mengambil spektrum yang kosong itu, mengambil celah yang itu gitu. Jadi biar studi mulus itu ya eh, harus mengambil struktur ya apa spektrum yang kosong yang orang belum paham tapi kita paham sendiri gitu loh. Itu enaknya gitu. Saya memanfaatkan itu gitu. Eh, Teori strukturasi dikembangkan oleh Anthony Giddens untuk menjelaskan hubungan antara agen dengan struktur sosial. Nah, Giddens menolak pandangan bahwa struktur itu sepenuhnya menentukan perilaku individu. Ini yang ditolak itu adalah teorinya Mel Durkheim ya tentang fakta sosial itu. Jadi Giddens menolak teori Emil Durkheim yang menyatakan bahwa individu itu dungu, individu itu bodoh, individu itu tidak berdaya, individu itu pasif ya. Perilakunya itu ditentukan oleh struktur ya. Jadi dia itu hanya mereproduksi. Dalam bahasanya Giddens itu hanya mereproduksi struktur. Atau bahwa individu bertindak bebas tanpa pengaruh struktur seperti yang diteorikan oleh Max Weber. Saya belum menyampaikan teorinya Max Weber. Tetapi intinya bahwa menurut Max Weber, individu itu adalah individu yang mempunyai kebebasan, individu yang punya kemampuan, bahkan individu yang membentuk struktur ya, bukan struktur membentuk individu, tetapi individu yang membentuk struktur. Oleh karena itu, struktur dan agen itu bersifat dinamis dan saling membentuk.
Jadi ada pada satu saat individu itu mereproduksi ya, mereproduksi struktur dan ada saat yang lain individu itu memproduksi struktur. Jadi dua kata kunci itu ya untuk menggambarkan bagaimana relasi antara agen dengan struktur itu ya. Jadi ada terminologi, ada kata kunci reproduksi dan memproduksi, reproduksi dan produksi ya. Nah, konsep kuncinya dalam teori strukturasi itu adalah dualitas struktur, ya, dualitas struktur. Jadi hubungan antara individu dan struktur itu bukan bersifat dualisme, tetapi bersifat dualitas. Ya. Struktur tidak hanya membatasi tindakan individu. Struktur tidak hanya constraint, ya. Tidak hanya mengconstrain, tidak hanya membatasi, tidak hanya mengendalikan, tetapi juga struktur itu memberi enabling, ya, memberi enabling. Struktur itu memungkinkan tindakan itu dilakukan. Ya. Jadi struktur itu tidak hanya bersifat constraining, ya, seperti disampaikan oleh Durkheim itu, bersifat constraining, tetapi juga di situ ada enabling, ya. Jadi ada peluang, ada ruang yang bisa dipakai untuk melakukan tindakan. Kemudian yang kedua, refleksivitas sosial. Individu terus-menerus menyesuaikan tindakan mereka berdasarkan pengalaman dan berdasarkan perubahan sosial. Eh, Anthony Giddens membedakan, ini terkait dengan kesadaran, tapi nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, kata kunci berikutnya, yang ketiga adalah reproduksi sosial. Struktur terus-menerus diperbarui melalui tindakan individu sehari-hari. Ya. Selalu diperbarui. Nah, pentingnya teori strukturasi dalam ilmu sosial, yaitu yang pertama, menjembatani struktur dan agen. Teori strukturasi ini objektif dengan yang subjektif, dualisme antara yang makro dengan yang mikro, dualisme antara yang deterministik dan yang voluntaristik. Itu dijembatani melalui teori ini. Jadi yang sebelumnya antara yang objektif dengan yang subjektif itu kan ada dualisme, berada di dua kutub. Antara yang makro dengan yang mikro juga berada di dua kutub. Kemudian antara yang determinisme dengan yang voluntarisme itu juga berada di dua kutub. Nah, di antara kutub yang satu dengan kutub yang lain itu ada spektrum yang kosong. Nah, spektrum yang kosong itulah dicoba dijembatani oleh teori strukturasi Giddens ini. Jadi dicoba dihubungkan bagaimana agen itu berhubungan dengan struktur. Ini yang digagas oleh Anthony Giddens. Jadi di sini novelty-nya, di sini letak kebaruan teori ini. Kemudian memberikan pemahaman lebih dinamis tentang bagaimana masyarakat berubah dan bagaimana masyarakat berkembang. Aplikasinya dalam ilmu sosial adalah yang pertama, kalau dalam sosiologi itu bagaimana memahami norma dan institusi sosial terus berkembang. Antropologi menjelaskan perubahan budaya dan konteks interaksi individu dan struktur. Ilmu politik menganalisis hubungan antara kebijakan, struktur kekuasaan, dan tindakan individu.
Ekonomi mengkaji bagaimana kebijakan ekonomi terbentuk melalui interaksi antara agen dan sistem ekonomi. Ini sebenarnya kan clue-clue ya, yang kalau Bapak Ibu sekalian itu tertarik, itu bisa menjadikan tema tesis loh ini. Tema tesis itu bisa dilihat dari sini loh. Secara ekonomi misalnya, bagaimana kebijakan dirumuskan sih gitu loh. Itu kan tentu melibatkan individu-individu atau agen-agen ya, yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu dan sistem ekonomi. Jadi bagaimana kebijakan itu diambil gitu. Tentu kan ada interaksi yang dinamis antara agen dan sistem ekonomi. Misalnya bagaimana kebijakan terkait dengan harga gabah misalnya. Bagaimana kebijakan terkait dengan misalnya eh, pemerintah menetapkan bahwa bahan tambang itu tidak boleh diekspor mentah, tetapi harus diolah terlebih dahulu. Jadi sumber daya alam itu tidak boleh diekspor langsung, tetapi harus diolah terlebih dahulu, dijadikan produk jadi di Indonesia. Nah, itu tentu kan ada interaksi yang dinamis antara agen dengan sistem ekonomi, dengan pemerintah. Politik misalnya kan juga begitu kan. Bagaimana kekuasaan dibangun misalnya. Itu kan juga melibatkan agen, melibatkan kekuasaan, gitu, melibatkan partai politik, dan seterusnya, gitu. Nah, relevansinya dalam dunia modern itu yang pertama, kalau Bapak Ibu memahami globalisasi ya pakai teorinya Anthony Giddens yang tadi saya contohkan tadi itu. Menganalisis dampak teknologi terhadap struktur sosial dan tindakan individu. Itu juga bisa pakai teorinya Anthony Giddens. Nah, sekarang bagaimana kritiknya Anthony Giddens terhadap strukturalisme, misalnya yang dikemukakan oleh Levi-Strauss, yang menekankan bahwa struktur sosial menentukan perilaku individu. Struktur sosial menentukan perilaku individu. Emil Durkheim juga mengatakan itu. Levi-Strauss juga mengatakan itu. Nah, Giddens menolak itu semua. Karena apa? Karena mengabaikan peran individu dalam membentuk dan mengubah struktur. Kan itu memposisikan individu sebagai orang yang dungu, ya. Orang yang bodoh, orang yang tidak punya kemampuan, orang yang tidak memiliki kebebasan, gitu ya. Perilakunya semuanya ditundukkan oleh struktur, semuanya ditentukan oleh struktur, ya. Nah, itu yang ditolak oleh Anthony Giddens. Individu itu punya kemampuan, individu punya kebebasan, individu punya kemampuan untuk membentuk struktur, untuk mengubah struktur, untuk mempengaruhi struktur. Punya kemampuan itu. Ya di dalam dunia peradilan kan kita menyaksikan kan. Bagaimana individu yang punya sumber daya itu mampu mempengaruhi keputusan-keputusan lembaga peradilan. Kasus yang terakhir kan ada suap 60 miliar itu, supaya bisa memutuskan bebas terhadap pelaku korupsi misalnya. Ini bisa dijelaskan dengan teorinya Giddens. Nah, itu artinya apa? Individu punya kemampuan untuk mengubah struktur, untuk mempengaruhi struktur, untuk mengendalikan struktur. Di tengah-tengah dia sebenarnya juga dikendalikan oleh struktur. Misalnya seorang tersangka itu kan ditundukkan oleh struktur. Tersangka korupsi, koruptor itu ditundukkan oleh struktur karena dia ditangkap, kemudian dia penjara, ya, diadili, tetapi di tengah-tengah dia diadili, ternyata agen pelaku korupsi itu punya kemampuan untuk mempengaruhi struktur dengan cara apa? Menyuap.
Nah, Gideon menekankan bahwa individu memiliki agensi untuk bertindak dan untuk mengubah struktur itu. Itu yang pertama kritiknya yang diarahkan kepada strukturalisme. Kemudian yang kedua, kritiknya terhadap fungsionalisme. Misalnya Takot Parson melihat masyarakat sebagai sistem yang stabil dengan bagian-bagian yang saling mendukung, bagian-bagian yang saling berhubungan, yang ada interrelasi dan interdependensi. Apa pendapatnya Gideon? Teori ini terlalu statis ya, dan tidak menjelaskan perubahan sosial secara dinamis. Jadi yang ditekankan oleh Parson itu kan equilibrium. Nah, struktur sosial atau sistem sosial yang menekankan pada equilibrium itu tentu saja mengabaikan adanya perubahan sosial. Mengabaikan bahwa struktur sosial itu atau sistem sosial itu bersifat dinamis. Itu. Ini yang dikritik oleh Gideon. Oleh karena itu, Gideon menekankan bahwa struktur tidak hanya membatasi, struktur tidak hanya constraining, tetapi juga diciptakan kembali melalui tindakan individu. Tetapi juga struktur itu bersifat enabling. Struktur bisa juga menjadi sumber daya yang bisa memberikan ruang kepada individu untuk melakukan tindakan. Apa kritiknya terhadap Marxisme? Marxisme menekankan bahwa struktur ekonomi menentukan kesadaran sosial. Jadi mode of production kapitalisme itu menciptakan kesadaran sosial. Sehingga setiap orang berkeinginan untuk mencari keuntungan, memperbesar keuntungan, memaksimumkan keuntungan. Karena dibentuk oleh struktur ekonomi kapitalis. Nah, Gideon menyampaikan bahwa individu tidak hanya tunduk pada struktur ekonomi, tetapi juga memiliki peran aktif dalam membentuk struktur ekonomi itu. Ini sekali lagi menunjukkan pemikiran Gideon bahwa Gideon mengakui individu itu adalah individu yang punya kemampuan, individu yang punya kreativitas, individu yang punya kebebasan. Selain dia juga tertundukkan oleh struktur. Nah, sekarang bagaimana kritiknya terhadap Weberian, ya, terhadap Max Weber? Weber menekankan bahwa tindakan sosial dipengaruhi oleh makna subjektif, memposisikan individu sebagai individu yang bebas, individu yang punya kemampuan membangun dunia sosialnya, individu yang punya kemampuan untuk membentuk masyarakat itu, tetapi Weber mengabaikan bahwa kehidupan individu itu sebenarnya tidak vakum dari struktur sosial. Jadi Weber itu berpandangan seolah-olah masyarakat itu hidup tanpa struktur sosial gitu loh. Jadi yang dipentingkan individu yang bebas, individu yang kreatif. Gitu. Seolah-olah tidak dipengaruhi oleh adanya struktur sosial di lingkungan masyarakatnya. Nah, kritik Gideon mengakui pentingnya tindakan individu. Tetapi Gideon menambahkan bahwa tindakan tersebut selalu berinteraksi dengan struktur sosial. Seperti kita sekarang, seperti saya sekarang. Saya sekarang ini punya kebebasan untuk melakukan tindakan perkuliahan seperti ini. Bebas. Saya mau menyampaikan apa saja bebas. Saya mau berbicara apa saja bebas. Tetapi yang diingatkan oleh Gideon bahwa kebebasan individu itu ternyata bersentuhan dengan struktur sosial. Di luar diri saya atau di dalam diri saya itu sudah ada skemata, walaupun saya memiliki kebebasan, tetapi saya juga dibatasi oleh
norma-norma sosial. Saya dibatasi oleh norma-norma akademik. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya Gideon mengembangkan ya, teori strukturasi, ya, teori strukturasi sebagai jalan tengah antara pandangan deterministik dan pandangan yang voluntaristik, antara yang objektif dan yang subjektif, antara yang makro dengan yang mikro. Teorinya memberikan pemahaman yang lebih dinamis tentang bagaimana individu berhubungan dengan struktur dalam perubahan sosial. Jadi juga memberikan perspektif yang berbeda, misalnya dalam hal menjelaskan bagaimana hubungan antara individu dengan struktur sosial. Nah ini, struktur sebagai batasan, struktur sebagai constraining, yang mengendalikan, yang membatasi, tetapi juga struktur sebagai resources atau struktur sebagai enabling, memberikan kemungkinan. Pandangan tradisional itu melihat bahwa struktur sosial sering dianggap sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan individu. Yang kedua, struktur dipandang sebagai sistem aturan dan norma yang mengendalikan tindakan individu. Tetapi Anthony Giddens berbeda, melihat struktur bukan hanya membatasi, tetapi juga memberikan kemungkinan individu untuk melakukan tindakan. Jadi struktur selain bersifat constraining, ya, juga bersifat enabling. Yang kedua, struktur menyediakan aturan dan sumber daya yang dapat digunakan untuk individu dalam melakukan interaksi sosial. Jadi kita bisa membayangkan kalau di dalam masyarakat itu tidak ada struktur sosial. Bagaimana individu melakukan interaksi sosial? Jadi kadang-kadang kan kita dipermudah ya. Dalam interaksi sosial sehari-hari itu kita dipermudah oleh adanya struktur sosial. Kita tidak mengalami kesulitan, kita tidak mengalami hambatan, karena ada struktur sosial yang mengaturnya. Perkuliahan seperti ini, secara daring seperti ini, itu saya dipermudah, Anda dipermudah, karena ada aturan yang mengatur bahwa perkuliahan boleh dilakukan secara daring seperti ini. Ini memudahkan kita. Itu memungkinkan memberi ruang, memberi kemungkinan kita untuk melakukan tindakan. Saya melakukan tindakan, Bapak Ibu melakukan tindakan, mengikuti kegiatan perkuliahan seperti ini. Struktur sosial terus berubah melalui praktik sosial sehari-hari. Karena kita melakukan tindakan secara terus-menerus, maka struktur sosial pun itu akan selalu mengalami perubahan. Misalnya bahasa itu memiliki aturan berbentuk struktur yang membatasi cara kita berbicara. Apalagi dalam bahasa Jawa ya. Dalam bahasa Jawa itu coba bayangkan, ada gradasi bahasa Jawa Ngoko, bahasa Jawa Madya, dan bahasa Jawa Kromo, Kromo Inggil. Itu kan bentuknya struktur, membatasi kita.
Kalau kita berhubungan dengan orang yang seusia dengan kita, apalagi itu teman, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Jawa Ngoko. Tetapi kalau berhubungan dengan orang lain, bisa menggunakan bahasa Jawa Kromo Madio. Tetapi dengan orang tua, orang yang kita hormati, kita menggunakan bahasa Jawa Kromo. Itu struktur. Tetapi dengan aturan-aturan itu, dengan struktur-struktur itu, memungkinkan kita itu bisa berinteraksi dengan teman sebaya, berinteraksi dengan orang yang lebih tua, dan berinteraksi dengan orang yang sangat kita hormati. Coba bayangkan kalau tidak ada struktur bahasa seperti itu, maka kita jangan-jangan berhubungan dengan orang yang kita sangat hormati, kita menggunakan bahasa Jawa Ngoko. Sebaliknya, dengan teman sebaya, kita menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil karena tidak ada struktur. Nah, itu mempermudah ya. Itu mempermudah kita melakukan komunikasi. Itu mempermudah kita mengekspresikan apa yang kita pikirkan melalui bahasa itu. Hukum dan norma mengatur perilaku. Norma-norma sosial, hukum formal, hukum pemerintah itu mengatur perilaku, tetapi juga memberi kerangka bagi kita untuk melakukan interaksi sosial yang stabil. Coba kalau tanpa hukum, tanpa norma-norma sosial, kita melakukan interaksi sosial. Jangan-jangan kita melakukan interaksi sosial yang merugikan orang lain, menggunakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, karena tidak ada hukum, tidak ada norma sosial. Mengambil barang milik orang lain itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar, karena tidak ada hukum. Bertemu dengan orang tua, bertemu dengan tokoh agama, kita mungkin tidak hormat pada mereka, karena tidak ada hukum, tidak ada norma-norma sosial. Struktur memberikan enabling, memberikan kemungkinan-kemungkinan, kemudahan-kemudahan bagi kita untuk melakukan tindakan. Nah, bagaimana peran individu dalam membentuk dan mereproduksi struktur? Individu sebagai agen yang aktif. Individu tidak hanya dipengaruhi oleh struktur, tetapi juga punya peran penting dalam membentuk struktur dan mengubahnya. Tindakan individu yang berulang menciptakan dan mereproduksi struktur. Jadi kadang-kadang struktur sosial itu dilahirkan karena adanya tindakan individu yang berulang. Individu dapat secara reflektif menyesuaikan tindakannya terhadap perubahan sosial. Nah, di sini tadi ada kata kunci ya, di sini dualitas struktur. Apa dualitas struktur itu? Pemahamannya adalah struktur bukan sesuatu yang statis. Struktur bukan sesuatu yang bersifat eksternal, tetapi struktur itu ada dalam tindakan sosial itu sendiri. Struktur itu ada dalam kesadaran individu manusia, berbentuk skemata. Skemata. Jadi di dalam dunia kesadaran itu sudah ada gugusan pengetahuan, ya, gugusan pengetahuan tentang struktur sosial.
Di dalam dunia kesadaran kita ini sudah ada gugusan pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang dosa dan apa yang tidak dosa, apa yang halal dan apa yang tidak halal. Itu sudah ada di dalam dunia kesadaran kita dalam bentuk skemata, ya, gugusan pengetahuan. Struktur ada karena terus-menerus dipraktikkan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui sebenarnya bentuk struktur itu seperti apa sih? Konsepnya Emil Durkheim itu kan abstrak ya. Emil Durkheim itu kan hanya mengatakan bahwa struktur sosial itu bersifat eksternal atau bersifat eksterior, berada di luar individu manusia, tapi punya kemampuan mempengaruhi individu manusia. Pertanyaannya apa sih struktur sosial itu dan apa bentuknya? Sesuatu yang eksternal itu kan abstrak. Kita tidak pernah bisa melihat bentuknya seperti apa, tetapi kita kok harus taat, harus tunduk pada struktur sosial yang eksternal itu. Nah, Gideon menyatakan bahwa kalau ingin melihat struktur sosial itu bentuknya seperti apa, maka lihatlah dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh individu, tindakan individu. Itu baru kita bisa memahami struktur sosial itu bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Contoh, norma kerja berubah ketika pekerja menuntut fleksibilitas dan keseimbangan kerja hidup yang pada akhirnya membentuk kebijakan perusahaan baru. Ini banyak dilakukan oleh buruh ya. Buruh melakukan demonstrasi menuntut peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan perusahaan yang merugikan buruh itu untuk diubah. Kemudian perusahaan mengakomodasi tuntutan buruh itu dan kemudian kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh itu diubah menjadi kebijakan yang menguntungkan buruh. Misalnya, kalau dalam sebuah perusahaan hanya memberikan kesempatan buruh itu melakukan makan siang, menjalankan ibadah sholat hanya 30 menit, dan itu dianggap oleh buruh tidak cukup waktunya, maka kemudian melakukan demonstrasi menuntut agar ada perpanjangan waktu istirahat dan waktu menjalankan sholat misalnya. Dari 30 menit kemudian perusahaan mengubah menjadi 1 jam. Nah itu contohnya ya. Kemudian gerakan sosial, misalnya feminisme, itu muncul dari individu-individu yang menentang struktur patriarki, yang hasilnya kemudian mengarah pada perubahan hukum dan norma-norma sosial. Perempuan melakukan gerakan untuk menciptakan kesetaraan gender. Ingin ada kesetaraan, ada kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sederhana saja gitu. Seorang istri mengatakan, kalau suami bisa bekerja di sektor publik, maka istri pun bisa bekerja di sektor publik. Kalau istri bisa bekerja di sektor domestik, mestinya seorang suami juga harus bisa bekerja di sektor domestik. Itu akan mendobrak budaya patriarki. Jadi struktur itu bisa berubah kalau individu mengubahnya gitu ya. Struktur yang sosial yang ada di dalam rumah aja itu dimulai dari hal yang kecil gitu ya, kalau menurut saya. Seorang istri misalnya
mulai hari ini saya tidak mau lagi saya diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang punya tugas utama untuk bekerja di sektor domestik. Saya juga punya hak misalnya untuk bekerja di sektor publik, mencari uang, mencari pendapatan. Dan sebaliknya, suami yang bekerja di sektor publik itu bisa saja bekerja di sektor domestik. Peran publiknya digantikan oleh istri, dan peran istri di sektor domestik digantikan oleh peran suami. Bisa saja. Nah, kalau itu dilakukan, maka bisa mengubah struktur patriarki tadi. Individu yang melakukan, individu punya kemampuan itu. Kalau seorang istri menolak untuk mengerjakan peran domestik, kan itu bisa mendobrak budaya patriarki. Kalau seorang suami kemudian tiba-tiba mau bekerja di sektor domestik dan perannya digantikan oleh istrinya di sektor publik, kan itu mendobrak budaya patriarki. Kemudian seorang istri pergi ke kelurahan, pergi ke kecamatan, menyampaikan supaya kakaknya, kartu keluarganya diubah. Yang menjadi kepala keluarga bukan suami, tetapi yang menjadi kepala keluarga istri. Kenapa tidak? Kan bisa. Nah, selama ini kan kepala keluarga itu bukan atas keinginan istrinya, bukan atas keinginan suaminya. Tapi petugas kelurahan, petugas kecamatan secara otomatis tanpa menanyakan terlebih dahulu mencantumkan dalam KK itu bahwa yang menjadi kepala keluarga itu adalah seorang suami, istri anggota keluarga itu. Kan istri bisa menyatakan, saya tidak setuju yang menjadi kepala keluarga itu seorang suami, nggak setuju. Sayalah yang menjadi kepala keluarga. Nah, kalau tindakannya seperti itu, maka bisa mengubah struktur sosial. Nah, kesimpulannya adalah hubungan antara struktur dan agen bersifat dinamis dan saling membentuk dan saling membentuk. Teori strukturasi memberikan pemahaman bahwa perubahan sosial terjadi melalui interaksi antara individu dan struktur secara keberlanjutan, secara terus-menerus. Ini mohon maaf, salah ketik. Oh, ini tidak bisa diedit karena pakai, ya. Struktur bukan entitas yang tetap. Kalau pandangan tradisional, struktur sering dianggap sebagai sesuatu yang tetap, yang tidak berubah, yang statis, yang punya kemampuan mengendalikan individu, seperti Emil Durkheim, ya. Dalam strukturalisme dan fungsionalisme, struktur sosial dipandang sebagai sistem yang kaku dan mengatur kehidupan manusia. Nah, Giddens punya pandangan yang berbeda. Menurut Giddens, struktur tidak bersifat tetap atau tidak bersifat statis, melainkan selalu berubah, melainkan selalu berkembang melalui tindakan manusia. Cobalah, buatlah eksperimen gitu ya. Kalau ingin mengubah budaya patriarki, dimulai dari bagaimana Anda semua mensosialisasikan dalam sosialisasi primer kepada anak-anaknya yang masih balita.
Anak laki-laki jangan diberi mainan yang domainnya laki-laki. Coba anak laki-laki diberi mainan peralatan dapur, peralatan dapur. Selalu disosialisasikan, selalu diinternalisasikan. Bagaimana cara masak? Diperkenalkan mulai alatnya dulu. Ini wajan, ini sodel, ini kompor, ini dandang, ini panci, wajan dan sodel itu fungsinya untuk menggoreng, dandang fungsinya untuk masak nasi, panci fungsinya untuk masak sayur, merebus air, dan seterusnya. Bagaimana cara masak nasi, bagaimana cara masak sayur, bagaimana cara menggoreng tempe, goreng tahu, goreng ikan, dan seterusnya. Itu diperkenalkan sejak kecil dan dilakukan terus-menerus. Maka akan menciptakan habituasi. Anak itu akan terbiasa untuk melakukan tindakan seperti itu. Sebaliknya yang perempuan, jangan diberi mainan alat-alat dapur, tapi diperkenalkan dengan mainan seperti mobil misalnya. Nanti dalam jangka panjang, itu akan ada skemata di sini. Ya. Skemata dalam dunia kesadarannya, bahwa laki-laki itu punya fungsi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik, memasak. Perempuan mencuci mobil, berurusan dengan mobil. Ini akan memporak-porandakan struktur sosial yang patriarki tadi. Bisa dilakukan. Karena perempuan yang bekerja di sektor domestik itu bukan kodrat. Laki-laki yang bekerja di sektor publik juga bukan kodrat laki-laki. Itu semua mengikuti struktur sosial yang menarasikan, ya. Struktur sosial patriarki yang menarasikan bahwa laki-laki itu bekerja di sektor publik dan perempuan itu bekerja di sektor domestik. Dalam struktur sosial Jawa, budaya Jawa, misalnya, perempuan itu kan dikonstruksi, dinarasikan konco wingking gitu ya. Loh kok ya mau? Dinarasikan sebagai konco wingking kok mau gitu. Kalau saya sebagai perempuan nggak mau saya. Saya bukan konco wingking. Saya dengan laki-laki itu sama-sama di depan. Saya dengan laki-laki sama-sama sederajat, setara. Ayo, kalau semua perempuan punya kesadaran seperti itu, maka itu bisa memporak-porandakan struktur sosial patriarki. Tetapi kalau perempuan tunduk, patuh, taat pada struktur sosial patriarki dengan narasi-narasinya seperti itu, ya budaya patriarki akan selalu langgeng gitu ya. Dan hanya mereproduksi, mengikuti saja, mentaati saja struktur sosial itu. Tanpa ada upaya, tanpa ada keinginan untuk mengubah struktur sosial itu. Tapi saya kira ibu-ibu yang sekarang menjadi mahasiswa S2 ini, itu kan dalam upaya untuk mengubah struktur budaya patriarki itu. Dengan melalui saluran pendidikan tinggi. Nanti gelarnya S2, sementara suaminya gelarnya S1, kan bisa mengatakan, saya lebih tinggi loh pendidikannya dibanding Anda, gitu. Pendapatan saya lebih besar loh dibanding Anda, gitu. Saya bekerja di sektor publik sebagai guru atau sebagai apa, gitu.
Karena Anda pendapatannya lebih kecil, sebaiknya Anda tidak usah bekerja deh. Saya aja yang bekerja, kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Kan bisa begitu. Tapi saya tidak ngajari kurang ajar ya, enggak gitu. Tapi intinya kan begini, struktur sosial itu yang menciptakan manusia kan gitu ya. Karena yang menciptakan manusia maka bisa diubah kapanpun oleh siapapun. Struktur sosial itu bukan kodrat. Laki-laki bekerja di sektor publik bukan kodrat. Perempuan bekerja di sektor domestik juga bukan kodrat. Tapi itu adalah narasi yang dikonstruksi secara sosial dan budaya oleh masyarakatnya. Nah, narasi seperti itu bisa diubah setiap saat. Struktur bukan sekedar batasan, tetapi juga memberi sumber daya dan memberi peluang bagi individu. Sistem pendidikan berubah seiring dengan inovasi teknologi dan tuntutan pasar kerja. Zaman dulu, perkuliahan seperti ini kan face to face di kelas. Anda harus yang rumahnya Jakarta, Medan, Pamekasan, Sampang, Malang harus ke Surabaya kos. Harus mencari kos-kosan atau mencari rumah atau di tempat saudaranya, di rumah saudaranya. Karena perkuliahannya harus face to face. Tetapi inovasi teknologi memungkinkan kita, memberi enabling bagi kita untuk melakukan kegiatan perkuliahan secara daring ini, seperti sekarang ini. Dan ini sesuai tuntutan era revolusi industri 4.0. Kuliah itu tidak harus di dalam kelas. Kuliah itu bisa di mana saja. Sekarang Anda di mobil pun bisa kuliah. Anda di warung kopi bisa kuliah. Karena perkembangan teknologi. Ini yang mengubah sistem pendidikan kita. Kantor-kantor yang mengikuti perkembangan teknologi itu tidak ada menggunakan ruangan, meja kerja, nggak ada. Orang bisa bekerja di mana saja kok. Kalau Anda lihat di Google misalnya, kantor Google itu pegawainya bisa bekerja di mana saja. Yang penting kerja. Nah, difasilitasi dengan teknologi. Kuliah bisa bisa di mana saja, difasilitasi dengan teknologi. Yang penting ada jaringan internet. Norma sosial mengenai peran gender berkembang sesuai dengan perubahan dalam kesadaran masyarakat tadi yang saya jelaskan panjang lebar tadi. Norma sosial mengenai peran gender. Peran sosial apa yang harus dimainkan laki-laki, peran sosial apa yang dimainkan perempuan, itu akan selalu berkembang. Buktinya apa? Sekarang ya misalnya perguruan tinggi yang menawarkan prodi-prodi sains, prodi-prodi teknologi, teknik, MIPA, itu kalau dulu kan domainnya laki-laki kan. ITS itu, ITB itu, Fakultas Teknik di perguruan tinggi yang lain, itu banyak diisi oleh laki-laki. Sekarang kan tidak. Sekarang ini sudah seimbang di dalam perguruan tinggi teknik itu antara laki-laki dan perempuan. Sekarang ini.
Individu menggunakan struktur, menggunakan aturan, struktur sosial, dan juga sekaligus sumber daya dalam tindakan mereka. Tindakan individu mereproduksi atau mengubah struktur sesuai dengan konteks sosial. Struktur yang berubah mempengaruhi tindakan individu. Contoh konkretnya media sosial. Kita tidak membayangkan tahun 70-an ya, tahun 80-an. Kita berkomunikasi, kita kuliah seperti ini. Saya tahun atau pertengahan 80-an ya, yang namanya kuliah itu ya datang ke kampus, masuk ke dalam kelas, kemudian bertemu dengan dosen, kemudian dosen masuk ke dalam kelas, menggunakan media namanya OHP, ya, overhead projector, kemudian media tulisannya itu ditulis di dalam kertas bening itu, plastik bening itu, pakai spidol, kemudian ditempelkan di OHP itu, baru kemudian diproyeksikan di layar. Namanya OHP. Kuliahnya tatap muka. Kalau ingin komunikasi dengan dosen, harus datang ke kampus. Datang ke kampus, menemui di ruangannya. Kalau dosennya tidak ada, ditunggu mulai pagi sampai sore. Sampai sore ditunggu tidak ada, pulang ke kos-kosan. Besok datang lagi, menunggu dosen yang sama. Tidak datang lagi, pulang lagi, gitu. Belum ada telepon. Telepon seluler belum ada. Kemudian muncullah telepon seluler. Telepon seluler hanya bisa dipakai untuk telepon dan untuk SMS. Walaupun dosennya pegang HP, saya juga pegang HP, saya tidak berani untuk SMS, saya tidak berani untuk telepon. Kalau ingin komunikasi dengan dosen, harus datang ke kampus. Saya tidak membayangkan situasinya berubah seperti sekarang ini. Perkuliahan bisa daring seperti ini melalui platform Zoom, melalui platform Google Meet, atau platform yang lain. Anda semua bisa menghubungi saya kapan saja melalui WhatsApp, menanyakan apakah hari ini ada kuliah. Kalau hari ini ada kuliah, apakah bisa jam 15.30? Dan tidak susah. Saya menjawab bisa. Kemudian dijawab oleh mahasiswa, nanti linknya akan dikirimkan kemudian. Siap. Jam 13.30 tepat saya masuk ke ruang Zoom. Dan Anda semua sudah berada di situ, mengikuti di situ. Sementara Anda dibatasi oleh jarak. Saya di kampus Lidah, Pak Wedan ada di Ponorogo, ada yang dari Jakarta, ada yang di Malang, ada yang di Madura. Dan ini platform media sosial seperti itu membentuk norma baru. Norma baru. Saya tidak mungkin menolak komunikasi melalui WA. Tidak mungkin. Pada zaman saya dulu kuliah itu ya,
Waktu saya kuliah di Brawijaya S3 itu, saya SMS dosen atau promotor saya itu tidak direspon, tidak dijawab. Wis deg-degan, takut luar biasa. Takut beliaunya tidak mau menerima SMS saya, beliaunya marah atau seperti apa. Serba tidak pasti. Nah, sekarang ini bergeser dengan platform media sosial itu, dengan adanya Android itu, teknologi Android, itu kita dipermudah untuk melakukan komunikasi, untuk melakukan interaksi sosial dengan berbagai macam platform media sosial. Dan itu sudah membentuk norma baru. Kita tidak mungkin menghindari itu semua. Tidak mungkin. Saya tidak mungkin menolak pesan WA yang masuk ke dalam HP saya. Tidak mungkin. Karena memang normanya sekarang seperti itu. Saya juga nggak mau menjadi orang yang ketinggalan zaman gitu ya. Karena tidak mengikuti perkembangan itu. Artinya apa? Struktur sosial itu tidaklah statis, tidaklah tetap. Struktur sosial itu dinamis dan selalu berubah, mengikuti perkembangan zaman. Dan yang melakukan perubahan itu individu yang melakukan tindakan. Apa saya kemudian mengatakan mahasiswa tidak punya sopan santun, menyampaikan pesan melalui WA? Tidak, karena normanya sekarang seperti itu. Zaman saya dulu ingin ketemu dosen nginceng dulu, di ruangannya ada enggak? Kalau di ruangannya ada, saya masih melihat beliaunya sedang apa, sibuk apa tidak, ada tamu apa tidak. Jangankan SMS, jangankan telepon, ingin menemui langsung saja sudah diikat oleh aturan seperti itu, oleh struktur seperti itu. Ternyata sekarang sudah berkembang sangat pesat norma baru itu. Mahasiswa WA saya, mahasiswa S1 ini ya, WA saya, Pak, besok ada di kampus. Saya jawab, iya. Terus kemudian bertanya lebih lanjut, besok jam berapa Bapak ada di kampus? Ini norma baru itu sudah seperti itu. Tanyanya sudah detail. Jam berapa Bapak ada di kampus? Maksudnya sederhana. Mahasiswa itu tidak mau menunggu dosennya. Kalau bisa dosennya nunggu mahasiswa datang. Dipastikan dulu jamnya. Supaya dia tidak menunggu dosennya datang. Tapi dosen yang sudah ada dulu di ruangan, mahasiswanya datang. Gitu ya. Itu tidak bisa dihindari karena itu norma baru yang dibentuk oleh perkembangan teknologi. Dan dimungkinkan enabling, ada enablingnya melalui platform media sosial itu. Melalui media sosial juga, itu memungkinkan tindakan-tindakan kriminalitas kan gitu ya. Ini sekarang terungkap kan banyak tindakan kriminalitas yang dilakukan melalui media sosial, melalui teknologi. Dan itu yang kita hadapi sekarang ini. Dan itu seperti yang diteorikan oleh strukturasi, strukturasinya Giddens. Nah, ini struktur sebagai aturan.
Definisinya, struktur terdiri atas aturan yang mengatur interaksi sosial dalam masyarakat. Aturan ini tidak hanya membatasi, tapi juga memandu dan memungkinkan individu melakukan tindakan. Ini definisi struktur menurut Anthony Giddens. Nah, jenisnya apa saja? Ada norma sosial di situ. Aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku seperti etika, adat istiadat, kesopanan, ada usage, ada folkways, ada mores, ada custom. Jadi norma-norma sosial itu ada empat itu, usage, folkways, custom, atau mores dan custom. Ada tata cara, ada kebiasaan, ada istiadat, adat istiadat, ada juga aturan yang terkait dengan moralitas, mores, moralitas. Contoh, norma berpakaian di tempat kerja atau norma sopan santun dalam komunikasi. Seperti sekarang, hukum aturan formal yang diberlakukan oleh pemerintah atau institusi, contoh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan turunannya. Kebiasaan, pola tindakan yang terbentuk dari praktik sosial berulang. Folkways, kebiasaan itu adalah folkways. Misalnya tradisi makan bersama keluarga, folkways. Struktur sebagai sumber daya atau resources. Artinya adalah struktur juga menyediakan sumber daya yang dapat digunakan individu dalam tindakan sosial mereka. Sumber daya dapat bersifat material, tangible, dan non-material, intangible. Jenisnya apa? Sumber daya material itu berupa aset fisik yang dapat diakses individu atau kelompok. Contohnya apa? Uang, tanah, teknologi, infrastruktur, properti. Sementara yang non-material berupa keterampilan, pengetahuan, status sosial, jaringan relasi. Uang misalnya, itu kan menjadi sumber daya yang memungkinkan individu melakukan tindakan. Dengan uang, individu bisa mempengaruhi struktur. Contoh, ketua lembaga peradilan disuap 60 M. Itu contoh. Contoh bagaimana dengan sumber daya itu yang berupa material, individu melakukan tindakan, mengubah struktur, mempengaruhi struktur. Nah, bagaimana interaksinya dengan agensi? Individu menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Ya, jelas lah. Tadi contohnya kan ingin bebas dari kasus tertentu, dia menggunakan uang, mempengaruhi proses peradilan, mempengaruhi pelaku atau hakim yang menjadi utusan Tuhan di dunia, maka kemudian dia diputuskan untuk bebas. Tujuannya kan ingin bebas. Dan bisa juga membentuk struktur sosial. Saya masih ingat tahun 19 tahun 2003 atau 2000 berapa ya.
ketika Megawati menjadi presiden itu, atau bahkan beberapa kasus terakhir juga pembahasan undang-undang dilakukan di sebuah hotel, kemudian biayanya yang menanggung adalah para pemilik modal gitu. Misalnya undang-undang ketenaga kerjaan itu kan dibahas di sebuah hotel pada zamannya Megawati. Kemudian di dalam undang-undang itu salah satunya mengatur tentang pasal outsourcing. Nah, pasal outsourcing itu ternyata pasal yang menguntungkan pengusaha gitu loh. Jadi ini contohnya, ya. Bagaimana agensi menggunakan sumber daya itu yang memberikan sumber daya, memberikan enabling untuk mencapai tujuannya. Dan bahkan kemudian membentuk struktur itu sendiri, membentuk undang-undang. Undang-undang kan merupakan salah satu bagian dari struktur sosial. Nah, distribusi sumber daya yang tidak merata itu dapat menciptakan ketimpangan sosial, tetapi juga dapat diubah melalui tindakan sosial dan kebijakan. Ketimpangan sosial bukanlah sesuatu yang tetap, sesuatu yang statis, tapi ketimpangan sosial bisa dihapuskan, bisa dihilangkan melalui tindakan sosial, melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah kan bisa dipengaruhi oleh agensi, oleh agen. Ya ini ada tiga gugus sebenarnya. Modalitas, ada tiga elemen modalitas strukturasi. Yang pertama adalah interpretatif, skema, skema interpretatif, itu kerangka berpikir dan makna yang digunakan individu dalam komunikasi dan interaksi sosial. Contohnya pemahaman tentang etika kerja dalam suatu budaya. Kemudian dalam bentuk norma, itu adalah ada aturan, ada standar sosial yang membimbing perilaku individu dalam masyarakat. Contohnya norma kepatuhan terhadap hukum, kepatuhan terhadap kebiasaan dalam organisasi. Kemudian ada fasilitas atau sumber daya di situ, yaitu berupa akses terhadap sumber daya, material dan material yang digunakan untuk bertindak. Silakan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Ya, Mohon izin. ya. Sebentar, sebentar. Iya, sebentar. Yang suaranya nggak jelas ya, Mas? Oke. Mohon izin bertanya, Pak Ya, Sugeng. ya. Hmm. Sebelumnya saya menyampaikan minal aizin wal faizin dulu, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Menarik sekali, Pak, terkait strukturasi Giden ya, mengingatkan kembali tentang hubungan diadik ya. Saya dulu
memahaminya itu sebagai diadik hubungan dua hal atau dua entitas yang saling eh, mempengaruhi, saling deterministik gitu, antara agen agen dan struktur. Kalau diruntut Pak, kan agen itu kan mempengaruhi struktur, struktur sometimes juga membentuk agen atau menekan agen itu, agen tunduk pada struktur gitu. Kalau kita bayangkan mundur ke belakang jauh gitu ya Pak, mana yang lebih dulu mempengaruhi, itu kan bahasanya kan struktur tetap dibentuk oleh, di-create, diciptakan oleh agen. Ada aktor-aktor yang menciptakan struktur begitu. Kemudian dalam berkembangnya, kita melihat bahwa ini hubungan yang diadik, bahwa struktur akhirnya membuat menata suatu masyarakat itu. Misalnya Indonesia merdeka, aktor kemerdekaannya dianggap sebagai agen. Hasilnya negara ini mengatur masyarakat Indonesia yang baru merdeka itu tadi. Nah itu begitu terus, dinamis. Sampai pada kita melihat itu, strukturasi itu. Jadi ada hubungan agen menata, membentuk struktur, struktur menata individu gitu. Pertanyaan saya, apakah mungkin kalau ditarik ke jauh ke belakang itu sebenarnya struktur hanya arena dari para agen itu sendiri, Pak? Jadi setiap agen kalau dicontohkan kasus kan seperti tadi misalnya ada apa, kasus pengadilan gitu. Agen bisa bertindak kreatif misalnya melakukan suap dan lain sebagainya, itu aktor sebagai agen. Jangan-jangan struktur ini hanya sebatas apa, arena bagi pertarungan aktor gitu Pak, atau pertarungan agen. Sehingga hasilnya ya dinamis itu tadi. Setiap struktur yang baru itu sebenarnya bagian dari kritik aktor tertentu atau agen tertentu dari pembentukan agen yang sebelumnya gitu Pak. Apakah misal kalau saya berpendapat seperti itu gimana Pak? Kurang lebih begitu. Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau itu kan kita bicara tentang bagaimana proses lahirnya struktur ya. Proses lahirnya struktur ya tentu hasil dari tindakan individu yang diulang-ulang itu. Tetapi ketika tindakan individu yang diulang-ulang itu membentuk struktur, maka struktur itu tidak bersifat tetap dan tidak bersifat statis, gitu. Karena tindakan individu sendiri itu selalu berubah mengikuti perkembangan. Oleh karena itu ya kemudian karena struktur sendiri tidak bersifat statis, tidak bersifat tetap, maka struktur memberikan enabling gitu ya, berikan enabling yang Anda katakan tadi sebagai apa arena ya, sebagai arena bagi agensi-agensi untuk melakukan tindakan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kita ambil kasus hukum itu ya. Hukum itu kan di satu sisi itu kan memberikan constraining ya, memberikan apa tekanan, menekan, mengatur, ya, membelenggu individu. Tapi ternyata kan agen-agen tertentu ya, itu bisa bisa memanfaatkan hukum itu sebagai arena. Hakim misalnya menjadikan hukum sebagai arena untuk memaksimumkan keuntungan dengan menerima suap, ya, macam-macam itu. Sebaliknya bagi pelaku tindakan kriminal, itu juga bisa memanfaatkan atau hukum memberikan enabling, memberikan arena untuk mencapai tujuan, misalnya ingin membebaskan diri dari apa, dari jeratan hukum itu misalnya. Ya, struktur memberikan enabling seperti itu. Kelihatannya kalau kita lihat dari satu perspektif fungsionalisme ya hukum itu memberikan ini, memberikan constraining, mengendalikan, menundukkan individu. Padahal tidak. Hukum yang bersifat represif seperti itu ternyata memberikan ruang, memberikan peluang
bahkan menjadi resources kan. Kata Gideon kan memberikan resources, menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh agensi itu untuk mendapatkan keuntungan gitu. Ya setidaknya melalui struktur sosial itu kalau dalam perspektif strukturasi Gideon, kita bisa hidup tidak menemukan kesulitan, kita bisa hidup tidak menghadapi persoalan. Kita tidak menerima sanksi saja, itu sudah menjadi apa? Menjadi resources, menjadi sumber daya, menjadi peluang atau memungkinkan kita untuk melakukan tindakan yang kita tidak apa mendapatkan sanksi sosial. Ya seperti itu aja. Nah, ini saya meneruskan yang tadi. Jadi struktur sosial itu tidak seperti yang diteorikan oleh Emil Durkheim, tidak seperti diteorikan oleh Lévi-Strauss. Gideon membedakan ada tiga gugus besar struktur. Yang pertama struktur signifikansi atau struktur penandaan atau struktur signifikasi yang menyangkut tentang skemata simbolik, makna, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Contoh misalnya menyebut orang yang belajar di perguruan tinggi itu sebutannya mahasiswa. Menganggukkan kepala, menggelengkan kepala, itu adalah struktur signifikasi dalam dunia simbolik, skemata simbolik. Bahasa itu adalah struktur signifikasi. Kemudian kedua, struktur dominasi atau struktur penguasaan atau struktur dominasi yang mencakup skemata penguasaan atas orang lain. Penguasaan atas orang itu dalam struktur dominasi politik. Kalau ada orang menguasai barang, harta benda, itu struktur dominasi ekonomi. Ini terjadi kan dalam dunia kita. Ada struktur dominasi politik dan ada struktur dominasi ekonomi. Jadi penguasaan atas orang itu struktur dominasi politik dan penguasaan atas barang itu adalah struktur dominasi ekonomi. Contoh pemilikan alat-alat produksi, tanah, uang, mesin, pabrik, itu merupakan praktik sosial dalam bingkai struktur dominasi ekonomi. Patron-klien, relationship, hubungan antara tuan tanah dengan buruh-buruhnya, itu adalah struktur dominasi politik, yaitu menyangkut penguasaan atas orang. Patron memberikan perlindungan kepada klien, sementara klien memberikan loyalitas pengabdiannya pada patron. Yang ketiga, struktur legitimasi, pembenaran, yang menyangkut skemata tentang peraturan normatif yang direfleksikan melalui norma-norma sosial, melalui tata hukum. Contohnya penangkapan dan penahanan anggota DPR karena terlibat kasus korupsi, itu adalah struktur legitimasi. Dalam praktik sosial sehari-hari, ketiga gugus struktur itu saling berkaitan.
Struktur signifikasi pada gilirannya juga mencakup struktur dominasi dan struktur legitimasi. Contoh ini, contoh ya. Skemata signifikasi orang mengatur kelancaran lalu lintas, itu kan polisi. Pada gilirannya menyangkut skemata dominasi. Polisi punya otoritas, otoritas polisi atas pengendara, pengendara sepeda motor, pengendara mobil, dan pengendara yang lain. Yang punya otoritas polisi. Tadi dia disebut sebagai polisi itu adalah struktur atau skemata signifikasi. Nah, kemudian berkait dengan struktur skemata dominasi. Dominasi atas orang, karena dia punya otoritas untuk menjatuhkan sanksi atau tidak menjatuhkan sanksi pada pelaku pelanggaran itu. Nah, kemudian juga terkait dengan struktur skemata legitimasi, hak polisi untuk melakukan penindakan atas orang itu, atas pelanggaran itu. Ini bagaimana Gideon menggambarkan gugus struktur sosial itu. Bentuknya struktur signifikasi, struktur dominasi, dan struktur legitimasi. Ini kalau digambarkan dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi skemanya bisa signifikasi, dominasi, legitimasi, bisa juga ini terwujud dalam tata simbol, wacana, itu ada dalam lembaga bahasa, ada struktur dominasi, signifikasi, legitimasi, itu dalam tata politik atau lembaga politik, kemudian struktur dominasi, signifikasi, legitimasi. Kalau itu kaitannya dengan penguasaan atas barang, maka itu ada tata ekonomi, ada lembaga ekonomi. Tetapi kalau wujudnya itu adalah legitimasi, dominasi, kemudian signifikasi, itu tata hukum dan itu ada pada lembaga hukum. Nah, ini tadi yang ini kita gambarkan tadi saya sudah singgung gitu ya, bahwa struktur signifikasi itu ketika dilakukan melalui interpretatif, skema interpretatif, maka itu bentuknya bisa menjadi komunikasi atau bisa wujudnya komunikasi. Nah, struktur dominasi ketika difasilitasi, maka kemudian memunculkan bentuk kekuasaan. Nah, struktur legitimasi itu kemudian memunculkan sanksi, wujudnya sanksi. Nah, ini skemanya yang lebih lengkap seperti ini. Ini bentuknya struktur, ada signifikasi, ada dominasi, ada legitimasi. Terus di sini mediumnya apa? Mediumnya interpretasi, skema interpretasi. Kemudian di sini fasilitasi dan sini norma. Kemudian interaksinya itu bentuknya komunikasi, bentuknya kekuasaan, power, dan sanksi. Saya ingin menyampaikan satu hal yang penting juga, biar Anda paham. Reproduksi sosial berlangsung melalui dualitas struktur dan praktik sosial. Pertanyaannya, apakah para pelaku tahu dan sadar akan hal itu? Jawaban Gideon apa? Jawaban Gideon tahu. Namun, tahunya itu tidak harus diartikan sebagai sadar atau consciousness. Apalagi sebagai kapasitas untuk menjelaskan semua proses itu secara rinci, sistematis, dan gamblang. Jadi, kesadaran setiap individu itu berbeda-beda. Setiap individu tahu.
terkait dengan reproduksi sosial itu. Tetapi tahunnya itu berbeda-beda. Nah, Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku. Yang pertama ini penting ya. Yang pertama adalah motivasi tak sadar, unconscious motives, kesadaran praktis, dan yang ketiga kesadaran diskursif. Apa itu motivasi tak sadar? Itu berkaitan dengan keinginan atau kebutuhan yang berpotensi untuk mengarahkan tindakan itu, tetapi bukan tindakan itu sendiri. Misalnya, kalau PNS itu ya, sangat jarang PNS memakai seragam karena digerakkan oleh motivasi atau bersifat digerakkan oleh SPD Corps misalnya. Ya, apa jawabannya? PNS ya hanya sekedar ya sudah kewajiban untuk memakai seragam gitu. Tidak ada didorong oleh motif SPD Corps. Saya pakai seragam supaya menunjukkan SPD Corps sesama PNS sebagai jati diri PNS. Ya sekedar memakai saja, tidak tahu apa yang yang memotivasinya. Mengapa dia pakai seragam nggak bisa menjelaskan. Yang kedua, kesadaran praktis. Kesadaran praktis ini berhubungan dengan gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diuraikan. Tahu aturan setiap hari Senin hingga Jumat PNS harus memakai seragam. Setiap tanggal 17 PNS harus mengikuti upacara dan lain-lain. Hanya sekedar tahu aturannya, tapi tidak bisa menjelaskan. Mengapa? Karena pengetahuannya itu bersifat taken for granted. Taken for granted knowledge. Dalam fenomenologi disebut sebagai taken for granted knowledge. Ya sudah given saja. Yang diketahui oleh para PNS itu ya setiap Senin sampai Jumat pakai seragam, setiap tanggal 17 upacara, setiap tanggal 17 Agustus upacara, hanya itu. Dan itu sifatnya taken for granted. Gugus pengetahuan yang sudah diandaikan ini merupakan sumber rasa aman ontologis. PNS mencari rasa aman. Kalau memakai seragam, taat memakai seragam itu aman. Tidak akan mendapatkan sanksi. Kalau mengikuti upacara setiap hari Senin, mengikuti upacara setiap tanggal 17, itu aman. Nah, melalui pengetahuan praktis ini, seseorang tahu bagaimana melangsungkan hidup sehari-hari tanpa harus mempertanyakan secara terus-menerus apa yang terjadi atau apa yang harus dilakukan. Tidak perlu bertanya, rutin, itu loh, rutin. Kalau pegawai negeri ya sudah, tiap hari kerja masuk jam 7 sampai jam 4. Rutin. Nggak harus ditanyakan mengapa kok masuk jam 7 pulang jam 4. Nggak harus. Mengapa jam 12 sampai jam 1 istirahat? Nggak harus. Itu. Termasuk anak buahnya Pak Wedan itu. Nggak perlu tanya. Nah, yang ketiga itu kesadaran diskursif. Nah, kita semua seharusnya punya kesadaran diskursif ini. Yaitu kapasitas seseorang merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakannya. PNS bisa menjelaskan mengapa setiap hari masuk mulai jam 7, pulang jam 4. Mengapa pakai seragam hari Jumat, hari Senin sampai hari Jumat. Mengapa 17 Agustus harus mengikuti upacara. Itu bisa menjelaskan. Mengapa mengikuti kegiatan perkuliahan seperti ini? Harus bisa menjelaskan. Bukan sekedar rutin.
bukan sekedar mencari rasa aman ontologis, tapi ada kemampuan yang menjelaskan itu. Nah, ini disebut sebagai kesadaran diskursif. Sehingga saya ulangi, ada tiga bentuk kesadaran. Yang pertama adalah motivasi tak sadar, yang kedua kesadaran praktis, dan yang paling tinggi adalah kesadaran diskursif. Ya, saya kira itu teori Anthony Giddens yang telah saya jelaskan. Nanti saya share PPT-nya. Ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Kita bertemu lagi minggu depan. Tapi mungkin minggu depan kita bisa UTS dulu ya. Atau UTS-nya tidak perlu dalam bentuk ini ya, soal ya. Saya begini loh, UTS itu kalau mengerjakan soal itu kan ya, udahlah, itu hanya mengukur eh, kemampuan Anda terkait dengan teori-teori yang sudah saya jelaskan itu ya. Kalau untuk ujian seperti itu kok tidak punya, bagi saya kayak nggak punya makna gitu ya. Saya supaya UTS itu dan bagi Anda juga bermakna, itu kan harus ada semacam ini ya, harus ada semacam rekognisi dari masyarakat. Ya rekognisi itu ya dalam bentuk Anda menulis gitu ya. Kemudian tulisan itu dipublish ya. Tentu saja dalam tulisan itu harus menggambarkan kemampuan Anda untuk melakukan analisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah Anda pelajari. Dan itu harus dipublikasikan menurut saya. Hmm. Kalau saya memberikan soal, misalnya 5 soal, 6 soal, Anda kerjakan, ya selesai sudah. Yang tahu kan Anda dan saya gitu ya. Tapi kan kemampuan Anda tidak diketahui oleh publik gitu. Nah, kalau saya mengharapkan supaya UTS-nya itu dalam bentuk artikel gitu ya. Artikel terkait dengan permasalahan sosial, saya kira permasalahan sosial banyak terjadi di masyarakat, dan kemudian permasalahan sosial yang Anda temukan itu Anda analisis dengan teori. Ya, kemudian analisis teori yang Anda tuangkan dalam tulisan itu kemudian dipublish ya, dipublish di jurnal. Ya setidaknya targetnya luarannya ya UTS ini submit lah gitu. Submit di salah satu jurnal gitu. Ya syukur nanti bisa publish ya. Itu juga selain memberikan kepuasan juga memberikan kebanggaan gitu ya pada Anda semua gitu. Ya tidak harus minggu depan ya, saya beri waktu agak lama gitu ya. Saya beri kesempatan Anda untuk menulis artikel gitu. Ya setidaknya dalam perkuliahan ini ada dua ini. Karena saya tidak pernah menugaskan Anda untuk membaca, mereview, presentasi dan seterusnya kan. Saya hanya mengharapkan ada dua bentuk luaran gitu ya. Ya saya mengharapkan mata kuliah ini ada ada dua artikel gitu ya. Ada dua artikel, silakanlah. Mungkin yang UTS ini artikel yang sifatnya individual yang nanti yang tugas akhir gitu ya, yang tugas akhir mata kuliah ini
itu artikel yang bentuknya kelompok ya. Silakan Anda membentuk kelompok, satu kelompok mungkin 3 orang ya, 3 orang cukup ya, 3 atau 4 orang gitu. Tetapi satu dipublish di jurnal nasional, satunya publish di jurnal internasional. Cari jurnal internasional yang tidak berbayar, ya, yang tidak berbayar, sehingga tidak memberatkan Anda. Jadi nanti tugas akhirnya dari mata kuliah ini adalah artikel yang ditulis secara berkelompok, tetapi sebagai pengganti UTS itu artikel yang ditulis secara perorangan, nanti Anda cukup menunjukkan bukti submit, ya, bukti submit di jurnal nasional terakreditasi Sinta. Yang tugas akhir itu adalah artikel internasional, tugas jurnal, tugas apa artikel yang dipublish di jurnal internasional, ya. Kalau bisa bereputasi, ya. Banyak kok jurnal internasional bereputasi yang tidak berbayar atau toh kalau berbayar itu murah ya, murah. Hmm. Dan Anda menunjukkan bukti submit. Syukur kalau bisa publish ya. Nah, nanti dalam pertemuan ke depan ini sebenarnya kan eh, S2 yang Anda program ini kan sebenarnya S2 S2 sebentar. Sosiologi digital kan ya? Sosiologi digital kan. Nah, nanti ke depan saya akan banyak menjelaskan teori-teori, teori-teori yang terkait dengan sosiologi digital itu sangat banyak itu, sangat banyak. Mulai dari teorinya Jürgen Habermas, ya. Kemudian ada teori budaya digital Henry Jenkins, ada teori ekonomi platform, ada teori datafikasi sosial, ada teori post kapitalisme, ada teori kapitalisme digital, dan banyak teori. Ini saya mencoba ini ya, mencoba saya ingin eh, mengikuti perkembangan teori-teori sosiologi baru yang hasil dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi itu. Jadi biar tidak ini ya, biar tidak ketinggalan zaman. Mudah-mudahan nanti masih waktunya banyak kita mendiskusikan tentang teori-teori itu. Saya kira itu ya dari saya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Masih, Pak. Terima kasih, Pak.